Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo Wibowo dari Fakultas Teknik Jurusan Mesin Angkatan 2017 Universitas Pancasila, Jakarta. Halo, saya Yusuf Erdawi, mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Yesya Tampa. Saya dari mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pancasila, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Richard Telfor Misal Islami, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pancasila. Pada era globalisasi saat ini menuntut orang untuk berperan aktif, menggunakan kreativitas dan kemampuan berinovasi guna menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Oleh karena itu, banyak pihak yang berlomba-lomba untuk membuat atau mengembangkan teknologi yang memiliki manfaat dan lebih ekonomis. Banyak peralatan bantu baru yang dibuat orang. Hal ini dimaksud untuk membantu dan mempermudah dalam proses kerja. Selain dalam proses kerjanya, hasil produksi juga dituntut hasil yang cepat, biaya rendah, dan dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga usaha dapat terus berjalan. Sekarang ini di daerah Cilacap dalam produksi abon menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu dengan cara manual. Dalam pembuatan abon masih digunakan tangan dan pisau atau palu untuk menyuir daging yang akan dijadikan abon. Dengan menggunakan peralatan manual seperti ini, tentunya proses dalam pembuatan abon akan menjadi lebih lama. Selain itu, kekurangan dari proses penyuiran daging dengan cara manual yaitu hasil suiran daging yang kurang baik yang tentunya akan mempengaruhi kualitas abon nantinya. Karena pelaksanaannya masih menggunakan sistem manual, dalam produksi abon tentunya lebih membutuhkan tenaga manusia yang lebih banyak, sehingga akan lebih memakan ongkos produksi yang tinggi. Dari situasi seperti di atas menimbulkan minat dari penulis untuk membantu memecahkan masalah, yaitu bagaimana agar proses produksi abon menjadi lebih cepat dan menekan ongkos produksi abon. Alternatif bantuan yang dapat dilakukan adalah menciptakan mesin penyuir daging dengan kapasitas sedang dengan waktu proses yang singkat. Mesin tersebut dapat menjadikan proses produksi abon lebih cepat dan tenaga manusia yang lebih sedikit dibandingkan dengan cara manual. Pengembangan dan penerapan teknologi diharapkan akan mampu mendukung program nasional pemerintah dalam memajukan industri-industri kecil maupun menengah, sehingga diharapkan dengan ketersediaan teknologi ini akan dapat memicu berkembangnya agroindustri di Indonesia. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mendesain mesin penyuir daging yang memiliki daya guna tinggi. Yang kedua, mengetahui daya motor yang dibutuhkan agar kapasitas mesin yang diinginkan dapat tercapai. Untuk yang ketiga, mengetahui bentuk dalam bahan poros penyuir agar menghasilkan suiran yang baik. Untuk yang keempat, mengetahui ukuran poros yang kokoh untuk menahan bak penampung dan daging yang akan disuir. Yang kelima, mengetahui komposisi ukuran transmisi agar putaran poros penyuir dapat menghasilkan hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Mesin penyuir daging merupakan alat bantu untuk menyuir daging menjadi suiran-suiran tipis. Bukan itu saja, mesin ini dapat menghasilkan hasil suiran yang merata dan waktu penyuiran menjadi cepat. Untuk mesin ini dapat terselesaikan dengan memahami karakteristik mesin dan mengerti akan berbagai fungsi komponen yang akan digunakan dalam mesin. Dalam segala sumber informasi, selanjutnya dapat dikembangkan untuk memilih komponen-komponen mesin yang paling ekonomis. Berikut adalah komponen yang ada di mesin penyuir daging. Yang pertama ada topi rangka mesin, yang kedua penggerak, yang ketiga sistem transmisi, yang keempat sistem putaran poros penyuir, yang kelima sistem penampung daging. Teori desain perancangan. Perancangan adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian dalam proses pembuatan produk. Tahap perancangan tersebut dibuat keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain yang menyusulnya. Sehingga sebelum sebuah produk dibuat terlebih dahulu dilakukan proses perancangan yang nantinya menghasilkan sebuah skets atau gambar. Berikut adalah tabel 1 daftar persyaratan.
di mana D atau demand yaitu keharusan dan W wishes atau keinginan. Yang pertama, untuk demand mesin harus mudah dioperasikan, lalu mesin harus nyaman dan aman, mesin tidak bising, mesin harus mudah dalam perawatannya, mesin harus bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Lalu biaya perawatan mesin murah, spare part harus mudah didapat, dan bobot mesin tidak boleh berat. Sedangkan untuk keinginannya, mesin dapat bekerja 7x24 jam, harga mesin harus sesuai, dan mesin harus dalam keadaan bersih setiap saat. Selanjutnya ada fungsi untuk keseluruhan, di mana ini terdapat ada SEI atau energi masuk, dan EO atau energi keluar, MI daging yang belum disuir, MO daging yang sudah disuir keluar. Jadi energi yang bekerja adalah energi listrik menjadi energi gerak. Daging masuk ke dalam mesin, lalu setelah itu daging tersebut keluar berupa suiran-suiran. Selanjutnya ada gambar substruktur fungsi, di mana cara kerjanya adalah motor penggerak lalu masuk ke transmisi dan masuk ke mesin penyuir daging. Seiring berjalan waktu, bertepatan dengan motor penggerak, daging pun dimasukkan dan sehingga bertemu di mesin penyuir daging, sehingga terjadilah berikutlah struktur fungsi. Selanjutnya ada metrik solusi dan fungsi, di mana ada komponen seperti profil rangka mesin, penggerak, sistem transmisi, sistem poros penyuir, dan sistem penampung daging. Berikut adalah tabelnya, di mana untuk profil rangka mesin ada 3 pilihan, ada pipa, profil L, dan profil U. Untuk penggerak ada engkol manual dan motor listrik. Sedangkan untuk sistem transmisi ada puli dan ada sprocket. Dan untuk sistem poros penyuir ada poros jari-jari dan poros kipas. Dan untuk sistem penampung daging ada bak penampung sisi tengah lingkaran dan bak penampung trapesium. Berikut adalah kombinasi prinsip dari solusi. Seperti diketahui, untuk varian pertama ada profil rangka mesin pipa, penggerak motor listrik, sistem transmisi sprocket, sistem penyuir poros jari-jari, dan sistem penampung daging itu bak penampung setengah lingkaran. Dan untuk varian kedua ada profil L, penggerak motor listrik, lalu sistem transmisi puli, sistem poros penyuir poros jari-jari, dan sistem penampung daging bak penampung setengah lingkaran. Dan untuk varian ketiga ada profil U, penggeraknya engkol manual, sistem transmisi sprocket, sistem poros penyuir poros kipas, dan sistem penampung daging bak penampung trapesium. Jadi setelah ada kombinasi prinsip solusi tersebut, terpilihlah varian kedua, yaitu profil rangka mesin berupa profil L dengan penggerak motor listrik, transmisi puli, dan sistem poros penyuir itu poros jari-jari, dan sistem penampung daging bak penampung setengah lingkaran. Berikut juga disertakan ada tabel selection chart, lalu ada pembobotan, kriteria evaluasi pembobotan varian 2 dan 3, dan ada juga tabel 9 yaitu skala nilai. Untuk kecocokan dari cara kerja maupun sistem yang akan kita gunakan, itu terpilihlah varian yang kedua. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari mesin penyuir daging. Spesifikasi konstruksi mesin penyuir daging yang ditentukan atas berbagai pertimbangan, antara lain yang pertama, kapasitas produksi mesin penyuir daging adalah 4 kg per 6 menit. Kemudian daya tampung bak hingga 4 kg daging yang dipotong-potong dengan ukuran 30 x 30 mm. Lalu ada di sini mesinnya menggunakan motor listrik dengan putaran poros 1400 rpm, putaran poros penyuir 700 rpm, spesifikasi mesin yang ergonomis dengan dimensi yang nyaman bagi operator
dan mudah disesuaikan dengan ruang kerja mesin berdimensi panjang 600 mili, lebar 750 dan tinggi 870 mili. Yang terakhir, bak penampung dapat dimiringkan ke depan untuk memudahkan pengambilan hasil suiran daging. Berikut ini bagian-bagian dari mesin penyuir daging. Yang pertama ada rangka mesin, lalu ada pengunci bak, poros penyuir, bak penampung, dudukan nampan, puli poros, sabuk V, motor listrik, dan puli motor. Proses pemilihan bahan. Pembahasan pemilihan bahan difokuskan pada elemen-elemen yang dikerjakan pada proses pembuatan yang berpengaruh besar terhadap tingkat keamanan mesin dan deformasi bahan yang terjadi. Yang pertama adalah pemilihan bahan poros. Bahan poros yang digunakan cukup mampu menahan beban itu sendiri, tidak mudah patah, tidak mudah berubah bentuk, serta mudah dikerjakan dengan mesin. Untuk memenuhi tuntutan kekuatan dan kemudahan dikerjakan dengan mesin, maka sebagai bahan dasar poros dipilihlah baja karbon S50C dalam penambahan standar Jepang, sedangkan dalam penambahan standar Jerman adalah ST6. Lalu yang kedua ada pemilihan bahan batang penyuir. Bahan batang yang digunakan cukup mampu menahan beban itu sendiri atau kuat, tidak mudah untuk berubah bentuk, serta mudah dikerjakan dengan mesin. Untuk memenuhi tuntutan kekuatan dan kemudahan dikerjakan dengan mesin, maka bahan dasar batang dipilih, yaitu baja karbon ST37 dalam penamaan standar Jerman. Yang ketiga ada pemilihan bak penampung dan dudukan tempat nampan. Untuk pemilihan di sini menggunakan plat stainless steel sebagai bahan pembuat bak penampang dan dudukan, dikarenakan bahan ini adalah kelompok baja paduan tinggi yang dirancang untuk memiliki daya tahan korosi tinggi. Pemilihan untuk bahan stainless steel ini yaitu tebal plat 0,8 mm. Lalu yang keempat ada pemilihan bahan rangka. Rangka merupakan suatu komponen yang harus ada pada mesin penyuir daging. Hal ini dikarenakan rangka adalah tempat penopang komponen-komponen yang ada pada mesin penyuir daging. Oleh karena itu, konstruksi rangka mesin penyuir daging harus kuat dan mampu dikerjakan dengan baik. Maka terpilihlah bahan baja berprofil L dengan ukuran 40 mm x 40 mm dengan ketebalan 3 mm. Proses analisa yang dilakukan untuk pembuatan mesin penyuir daging yang pertama yaitu analisa kebutuhan daya motor penggerak. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka dipilihlah tenaga penggerak berupa motor listrik yang mempunyai daya 0,5 horsepower. Hal ini dikarenakan atau didasarkan atas ketersediaan motor listrik di pasaran dengan daya 0,5 horsepower sangat banyak. Dengan pemakaian motor listrik yang mempunyai daya lebih dari kebutuhan, maka diasumsikan mesin mampu untuk melakukan penyuiran daging. Selanjutnya, analisa poros utama. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka konstruksi yang dinilai cukup aman. Akan tetapi dalam pembuatan proses ukuran yang dipakai adalah diameter 25,4 mm atau 1 inch. Hal tersebut tentunya akan mempunyai kerugian dalam hal pembelian bahan baku. Namun dalam pemakaian ukuran diameter tersebut,
mempunyai alasan keuntungan, antara lain agar dapat menghemat waktu pembubutan bahan, agar konstruksi lebih stabil, poros lebih kuat, lebih mudah dalam pemilihan bearing ataupun puli. Maka dari keuntungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemakaian diameter poros 25,4 mili akan memberikan lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya. Selanjutnya, analisa batang penyuir. Pada mesin penyuir daging terdapat 13 batang penyuir yang langsung bersentuhan dengan daging. Dimensi batang penyuir ini yaitu panjangnya 130 mm dan diameternya 12 mm. Gaya yang dialami batang penyuir pada ujung batang yaitu sebesar 3,16 kg. Dimensi ukuran daging yang akan disuir sebelumnya harus dipotong kurang lebih 30 x 30 x 30 mm sehingga jarak antara bak penampung dengan bak penyuir harus kurang dari 15 mm untuk mendapatkan hasil suiran yang baik. Selanjutnya, analisa transmisi sabuk V. Alasan pemilihan transmisi menggunakan sabuk V adalah karena penanganannya mudah dan harganya lebih murah. Berikutnya, analisa bak penampung. Bak penampung pada mesin penyuir daging berfungsi sebagai tempat penampungan daging yang akan disuir. Berdasarkan hasil analisanya, dimensi dari bak penampung yaitu panjang 400 mili, lebar 300 dan tinggi 335 mili. Bahan bak yang digunakan yaitu plat stainless steel dengan ketebalan 0,8 mm agar dapat menahan beban berat daging sebesar 4 kg. Lalu ada analisa rangka. Bahan rangka yang digunakan pada mesin penyuir daging yaitu ST37. Dimensi mesin penyuir daging yang sedang dengan beban yang kecil, bahan rangka ini cukup kuat untuk menahan beban dan getaran yang terjadi pada mesin penyuir daging. Lalu yang terakhir yaitu analisa ekonomi. Dengan modal tetap dan pembuatan mesin, maka BAP-nya unit agar tidak mengalami kerugian harus dapat memproduksi sebanyak 3 unit untuk dijual. Kelebihan dan kekurangan. Setelah dilakukan pengujian terhadap kinerja dari mesin penyuir daging, terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya pengoperasian masih semi otomatis, penutup bak hanya dapat terbuka 90 derajat, terjadi getaran kecil karena putaran poros dan benturan daging bak saat awal proses penyuiran. Saat terjadi proses penyuiran, ada hasil suiran daging yang keluar dari depan bak penampung. Hal ini dikarenakan bagian bak lebih rendah dari bagian samping. Yang terakhir belum ada penutup puli sehingga perlu berhati-hati dalam mengoperasikannya. Selain memiliki kelemahan, produk ini juga memiliki keunggulan. Di antaranya, mesin penyuir daging ini dapat menyuir daging dengan cepat. Mesin penyuir daging ini dapat menyuir daging dengan hasil yang baik dan merata. Biaya operasinya lebih murah dalam pemakaian. Dan yang terakhir, harga mesin penyuir daging ini relatif lebih murah dibandingkan dengan mesin lainnya yang dijual di pasaran. Kesimpulan. Beberapa kesimpulan dapat ditulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain mesin penyuir daging. Mesin penyuir daging ini digerakkan oleh sebuah motor listrik yang digunakan untuk memutar poros penyuir. Desain mesin penyuir daging dapat dilihat pada lampiran gambar kerja halaman 79. Spesifikasi mesin penyuir daging sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas produk mesin penyuir daging adalah 4 kg per 6 menit. Yang kedua,
Daya tampung bak 4 kg. Daging dipotong-potong dengan ukuran kurang lebih 30 x 30 x 30 mm. Yang ketiga, menggunakan motor listrik dengan putaran poros 1400 rpm. Yang keempat, putaran poros penyuir 700 rpm. Yang kelima, spesifikasi mesin yang ergonomis dengan dimensi yang nyaman bagi operator dan mudah disesuaikan dengan ruang kerja. Mesin berdimensi panjang 600 mm dengan lebar 750 mm dan tinggi 875 mm. Bak penampung dapat dimiringkan ke depan untuk memudahkan pengambilan hasil siuran daging. Yang kedua, daya motor. Untuk mendapatkan menggerakkan poros penyuir daging, poros penyuir yang berputar 700 rpm dengan beban 22,1 kg daging yang dibutuhkan daya sebesar 0,47 hp. Melihat daya motor yang ada di pasaran, maka digunakan motor listrik dengan daya setengah HP. Yang ketiga, poros penyuir. Poros penyuir ini terdiri dari poros utama dengan batang-batang penyuir. Poros ini menggunakan baja ST60 pada poros utama dan baja ST37 pada batang penyuir. Diameter yang digunakan 25,4 mm dengan alasan di pasaran diameter poros dengan mendekati 13,95 mm adalah 25,4 mm dan mempermudah mencari ukuran bearing yang ada di pasaran. Yang keempat, komposisi ukuran puli. Ukuran puli yang digunakan yaitu dengan diameter 6 inci dan 3 inci. Ukuran tersebut dipilih karena untuk mereduksi putaran motor 1400 rpm menjadi 700 rpm pada putaran poros penyuir. Yang kelima, bak penampung. Bak penampung mesin penyuir daging memiliki dimensi yaitu panjang 400 mm dengan lebar 300 mm dan tinggi 195 mm. Yang keenam, bahan rangka mesin. Bahan rangka mesin penyuir daging ini digunakan profil L dengan ukuran 40 x 40 x 3 mm. Profil L ini digolongkan ke dalam baja ST37 karena ukuran mesin yang sedang, sehingga profil ini aman untuk konstruksi rangka mesin penyuir daging. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan 1. Gambar kerja harus mudah dipahami oleh pembuat produk sehingga akan mempercepat kinerja pembuat produk dan hasilnya sesuai dengan maksud dan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Yang kedua, analisis teknik dibuat secara runtut agar memudahkan pembaca dalam memahami sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk perancangan mesin penyuir daging selanjutnya.